Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di Atur Duit. Kali ini kita akan membicarakan tentang asuransi jiwa. Mungkin teman-teman udah pernah tahu kalau misalnya asuransi jiwa itu biayanya nggak sama kayak kita mau investasi atau kita mau membeli barang-barang kayak mobil, motor gitu. Karena nggak kayak investasi, karena biaya asuransi jiwa itu nggak bisa kita keluarkan dengan yang seminim mungkin gitu. 300.000 misalnya kita punya itu nggak bisa. Atau nggak sama kayak mobil, motor karena nilainya nggak fix. Nah, jadi premi di sebutannya premi ya. Premi asuransi jiwa itu nilainya itu tergantung dari banyak faktor. Nah, nilai yang paling kecil, biaya yang paling kecil untuk asuransi jiwa, nah itu sepengetahuan saya itu paling kecil itu 150.000 per bulan. Itu untuk uang pertanggungan 500 juta dan perlindungan 10 tahun. Tapi kalau teman-teman mau cari yang lebih murah lagi ada, biasanya itu paling murah itu 850.000 untuk perlindungan setahun dengan uang pertanggungan 500 juta. Nah, sebenarnya murah banget ya. Jadi, tapi itu nggak bisa didapetin oleh semua orang. Kenapa ya? Karena faktornya macam-macam. Cuma segelintir orang. Selama saya jadi financial advisor ya, hanya 5% dari klien saya yang bisa mendapatkan premi asuransi dengan harga yang terendah. Nah, faktornya apa aja sih? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu jenis asuransi jiwanya. Kalau asuransi jiwa di Indonesia itu ada 3 yang terkenal. Yang pertama adalah unit link. Selain unit link ada yang tradisional. Dan tradisional juga ada dwiguna. Nah, kita bahas satu-satu. Yang unit link itu preminya itu lebih mahal dibanding yang tradisional. Kenapa? Karena premi unit link itu terbagi jadi dua. Ada langsung dibagi jadi dua cabang. Yang pertama untuk membayar kamu biaya asuransinya, yang kedua untuk membayar kamu untuk biaya investasinya. Jadi sekali kamu bayar, kamu udah bisa asuransi dan berinvestasi. Makanya biayanya lebih tinggi dibandingkan tradisional. Sedangkan kalau tradisional itu biayanya langsung untuk asuransi aja. Makanya harganya murah. Dan yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi yang 150.000 dengan 800.000 adalah contoh asuransi untuk yang tradisional. Nah, tapi lain halnya dengan dwi guna. Kalau dwi guna itu asuransi yang akan mengembalikan premi kamu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah tabungan berjangka yang biasanya kamu sering dengar di bank. Itu asuransi dwi guna. Jadi itu preminya paling mahal dengan uang pertanggungan yang biasanya seadanya aja. Nah, jadinya menariknya sih untuk asuransi diguna itu bisa digunakan untuk kebutuhan finansial yang khusus ya. Contohnya kamu yang pingin berasuransi tetapi hanya khusus untuk dana pendidikan anak. Kamu bisa pakai asuransi diguna karena nanti pada saat anak sekolah uang premi yang kamu keluarkan bisa dikembalikan. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya untuk jenis asuransi. Yang kedua yang mungkin teman-teman sering dengar adalah usia. Nah, usia itu teman-teman mungkin sering dengar kalau semakin kita tua, biaya asuransi akan semakin mahal. Nah, itu memang benar berpengaruh dan itu biasanya mengikuti tabel mortalita di setiap perusahaan asuransi. Setiap perusahaan asuransi punya tabel mortalitanya sendiri-sendiri, punya rate-nya sendiri-sendiri untuk tergantung dari aktuari dari masing-masing punya perusahaan dari masing-masing perusahaan asuransi punya. Nah, jadi contoh orang umur 25 dengan orang umur 35. Bedanya mungkin hanya 10 tahun, tapi mungkin perbedaan preminya sangat-sangat besar. Kenapa? Karena usia 35 mungkin tabel mortalitanya itu probabilitas untuk mortality rate-nya itu sangat lebih rendah dibandingkan yang umur 25. Kenapa? Ya karena mungkin karena tingkat stres, mungkin karena tingkat kecenderungan terkena penyakitnya mungkin lebih besar, atau kecenderungan untuk terkena kecelakaannya lebih besar. Jadi orang-orang yang umur 35
biasanya membayar premi lebih mahal, jauh lebih mahal dibanding orang yang umur 25. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah menjadi kepala keluarga sekarang, mungkin lebih bagus untuk memprioritaskan untuk membeli asuransi jiwa secepat mungkin. Begitu udah menjadi kepala keluarga dan tulang punggung. Oke, itu menurut usia. Yang ketiga yang menarik itu adalah jenis kelamin. Nah, saya sebagai laki-laki dan mungkin teman-teman yang laki-laki mempunyai premi yang jauh lebih besar dibandingkan teman-teman yang perempuan. Kenapa? Karena menurut statistik ternyata umur laki-laki itu jauh lebih pendek dibandingkan umur perempuan. Nah, maka karena itu premi laki-laki jauh lebih mahal karena resikonya lebih besar. Nah, tapi sebaliknya untuk penyakit kritis perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Nah, karena ternyata perempuan itu jauh kecenderungan untuk memiliki penyakit kritis itu lebih riskan dibandingkan yang laki-laki. Makanya preminya untuk penyakit kritis lebih gede perempuan dibanding laki-laki. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang jenis kelamin. Oke, yang keempat adalah pekerjaan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi seperti pilot, seperti awak kapal, atau pramugari, atau tentara, itu mempunyai premi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang bekerja kantoran seperti akuntan, pegawai administrasi, atau mungkin pegawai negeri sipil, atau mungkin manajer, atau pegawai bar, kayak gitu itu jauh lebih rendah dibandingkan yang tentara atau yang pekerjaan lainnya yang berisiko lebih tinggi. Nah, jadinya itu ya, itu sangat jelas ya, karena orang-orang yang berisiko lebih tinggi ya kecenderungan mortalitasnya lebih rendah dibandingkan orang-orang yang kerja di kantoran. Walaupun yang kerja di kantoran juga memiliki resikonya sendiri-sendiri. Nah, tapi yang menarik, teman-teman tahu nggak sih, kalau untuk teman-teman yang pengusaha, ternyata teman-teman yang pengusaha itu memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang kerja di kantoran. Coba deh teman-teman yang pengusaha coba cek preminya berapa. Nanti teman-teman bandingkan dengan teman-teman yang pengusaha, bandingkan coba dengan yang teman-temannya yang kantoran. Nanti teman-teman bisa lihat, menarik. Oke, sekarang yang terakhir adalah penyakit. Nah, pada saat teman-teman mendaftar asuransi jiwa, teman-teman biasanya disuruh deklarasi penyakit apa aja yang pernah teman-teman derita. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang ngerasa sehat nih, tapi mungkin dulu teman-teman pernah terkena penyakit, misalnya mah akut, tapi sekarang udah nggak kena lagi gitu, udah baik-baik aja. Tapi teman-teman coba declare di situ kena penyakit mah akut. Biasanya kalau perusahaan asuransi tahu, oh teman-teman pernah kena penyakit akut nih waktu usia mudanya, teman-teman bakal disuruh cek MCU, medical check up di rumah sakit atau di klinik-klinik yang teman-teman pilih. Nah, nanti perusahaan asuransi tahu nih data-datanya. Oh, teman-teman itu pernah kena penyakit ini dan kondisinya sekarang kayak gini. Ini beresiko atau enggak untuk nanti ke depannya. Nah, setelah pas itu ada 3 kemungkinan. 4 kemungkinan. Yang pertama, teman-teman diterima tanpa ada klaus apapun. Yang kedua, ditolak gitu kan, langsung ditolak mentah-mentah dari perusahaan asuransinya. Yang ketiga, diterima tetapi dengan pengecualian, misalnya tidak bisa diklaim kalau meninggal karena penyakit mah, misalnya kayak gitu, itu bisa diterima dengan pengecualian. Dan yang keempat, yang terakhir, diterima tetapi dengan premi yang naik. Nah, premi yang naik inilah yang biasanya disebut orang sebagai substandar atau tidak standar. Kalau teman-teman terkena kayak gitu, sebenarnya good news atau bad news? Sebenarnya good news. Kenapa? Karena mungkin perusahaan asuransi melihatnya itu sesuatu hal yang buruk. Mungkin kondisi teman-teman itu tidak baik menurut standar dari perusahaan asuransinya ya. Nah, tetapi perusahaan asuransinya mau menerima resikonya itu dengan menambah premi sedikit. Misalnya mungkin 20% atau 30% preminya dinaikkan. Nah, itu berarti perusahaan asuransi akan menerima sepanjang nanti menerima apapun resikonya. Jika nanti nasabahnya meninggal, dia pasti ditanggung dan dia pasti di cover oleh perusahaan asuransi. Nah, jadi begitu teman-teman. Tapi
Andi, declare atau enggak kalau misalnya kita pernah terkena penyakit? Lebih baik declare. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman tidak declare, ada kemungkinan teman-teman klaimnya tidak dikeluarkan oleh perusahaan asuransi karena terjadi one prestasi dari perusahaan asuransinya. Oke, jadi itu aja komponen-komponen dasar dari pembentukan premi asuransi jiwa dan kenapa premi asuransi jiwa berbeda-beda dari satu orang dan orang yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman punya ide yang lain atau ternyata ada lagi komponen yang belum saya sebutkan, tulis aja di komentar di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman juga bisa yang sudah pernah cek preminya, teman-teman coba tulis aja di kolom komentar preminya berapa dan usia waktu cek berapa. Biar teman-teman yang lain bisa komparasi. Oh, ternyata preminya seusia sekitaran seperti itu nih, gitu. Untuk sama-sama saling membantu. Begitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya suka tekan tombol like, kalau nggak suka tekan tombol dislike. Gitu aja, terima kasih. Selamat beraktivitas. Bye bye.